tentang menggerakkan jari ketika tasyahud. Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat ya, bahwa ada dalil Nabi SAW berisyarat dengan jari ketika tasyahud. Tapi di situ tidak disebutkan kapan beliau mulai bergerak. Dan ada dalil yang menyebutkan beliau berisyarat dan menggerakkan. Namun tambahan menggerakkan di sini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Sehingga yang menilai dhaif ya nggak perlu menggerakkan, cukup lurus saja. Intinya kita semuanya sepakat dalam tasyahud itu diisyaratkan. Tapi kita beda pendapat kapan isyarat itu dimulai. Coba kita lihat peta perbedaan pendapat berikut ini. Nah. Ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama beda pendapat menjadi beberapa pendapat. Menurut Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa jari telunjuk itu diangkat inda nafyi fit tasyahud fi syahadatain, yakni inda qaulillah, wa yad'u indal itsbat. Jadi menurut Hanafiyah, saat tasyahud jari ini baru diangkat ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illallah diturunin lagi asyhadu alla ilaha illallah, sehingga cuma sebentar asyhadu alla ilaha illallah. Ini Hanafiyah. Wa amma Syafi'iyah fayarawna raf'aha inda qawlihi illallah. Menurut Syafi'iyah, mereka menganjurkan diangkat ketika baca illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu diangkat jarinya. Sedangkan menurut Malikiyah yuharrikuha yaminan wa shimalan ila ayyafrugha minas salah. Kalau Hanafiyah digerakkan ke kanan dan ke kiri sampai selesai salat. Ini Malikiyah. Masya Allah. Ini kalau ada di tempat kita ngapain? Ini main-main. Salat kok main? Pak, ini bukan main-main, Pak, serius ini, Pak. Saya mengikuti mazhab Malikiyah sehingga ketika tasyahud begini-begini. Kok ada kayak gitu, Pak? Oi, kamu jangan jangan dipegangi, Pak. Nanti nggak jadi gerak. Padahal ini bagian dari sunnah. Indal Hanabila yushiru bi isbi'ihi kullama dzakara ismallahi al-jalalah la yuharrikuha. Sementara menurut Hanabila jari tidak digerakkan, cuman diangkat saat menyebut nama Allah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi setiap menyebut nama Allah begini. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini lagi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Hambali. Dan Allah alam, memang semua ini adalah ijtihadi. Berbicara tentang afdoliyah, yang paling afdol itu kapan sih, Pak? Saat membaca A, membaca B, atau gimana? Wallahu alam. Intinya kita perlu saling menghormati dalam hal ini, karena yang namanya isyarat ketika tasyahud itu dianjurkan, tapi mengenai waktunya kapan, kemudian bagaimana teknisnya, ulama beda pendapat. Nah, jika itu saya lihat di Indonesia kan mazhab Syafi'i, terus ada yang gerak-gerak begitu. Emang ikut mazhab itu harus konsisten atau boleh ganti-ganti atau campur-campur? Dari dulu kita kan ngajinya diajarinnya tasyahudnya menetap gitu. Kok teman kita ada yang gerak-gerak, itu gimana Ustaz? Kalau pakai mazhab Syafi'i ya keliru nih. Karena mazhab Syafi'i cuman illallah terus turun. Maka di Indonesia dominan masyarakatnya tidak sholat konsisten dengan mazhab Syafi'i.
Kenapa Pak? Ya mereka lebih mengikuti gurunya atau kebiasaan sholat dia dari kecil. Saya tanya kepada jamaah, coba di antara bapak ibu yang bermadzhab angkat tangan. Oh, angkat tangan semua. Nah, angkat tangan ya. Madzhabnya apa dari 4 madzhab itu? Syafi'i. Baik, saya tanya, bagaimana penjelasan madzhab Syafi'i rukun wudhu yang sah itu apa saja? Bingung, tidak tahu. Loh, katanya madzhab Syafi'i itu urusan wudhu loh ini. Baru pertama wudhu, belum yang detail-detail yang lain. Tidak tahu. Ya sudah, saya ganti, jangan wudhu, yang tayamum aja. Tayamum, tata cara tayamum dalam madzhab Syafi'i yang nggak perlu pakai air. Bingung juga, tidak tahu. Nah terus fungsi mengaku bermadzhab itu apa? Kalau ternyata juga nggak ngerti isinya. Makanya yang lebih penting bukan Anda bermadzhab apa, tapi yang lebih penting adalah Anda belajar atau tidak. Makanya sebenarnya kita ini sholatnya madzhabnya apa? Nggak konsisten karena nggak belajar. Kecuali kalau kita belajar terus saya ikuti teks yang ada di buku ini, itu mungkin. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau sholat sunnah apakah harus membaca surat pendek setelah Fatihah? Kalau baca Fatihah saja boleh atau tidak? Kalau bicara boleh ya. Boleh baca Fatihah saja. Tapi kalau surat pendek dianjurkan untuk baca surat pendek. Sebagaimana Qobliyah subuh Nabi SAW baca apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Demikian pula ketika beliau sholat setelah atau sholat witir, beliau baca surat-surat seperti surat Al-A'la, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi ada anjuran untuk membaca surat ketika sholat sunnah. Wallahu a'lam. Nyambung masih yang tasyahud tadi, jadi pas tunjuk jari itu dari awal atau saat mengucapkan asyhadu alla kalimat tauhid itu, Ustaz? Ya, kembali kepada kita mau pakai yang mana. Tapi intinya begini, selama Anda berisyarat insya Allah sudah dapat sunnah. Mau dari awal, mau dari tengah. Karena dalam hal ini tidak ada keterangan yang spesifik kapan Nabi SAW isyarat. Sahabat Ibnu Umar hanya menyampaikan bahwa Nabi SAW berisyarat, atau sahabat Abdullah bin Zubair ya. Hadisnya riwayat Muslim. Karena Rasulullah SAW idza qa'ada fi shalah, Nabi SAW ketika duduk salat. Lalu Abdullah bin Zubair menggambarkan duduk iftirash. Wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihil yusra. Tangan kiri di atas paha kiri. Wa wada'a yadahu al-yumna ala al-fakhidil yumna. Tangan kanan di atas paha kanan. Wa asyara bi isbihi, dan Nabi SAW berisyarat dengan jarinya. Sudah. Keterangannya cuma gitu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Wa'il bin Hujr, beliau pernah mengatakan, aku akan memantau salatnya Rasulullah SAW. Lalu Wa'il bercerita, saat beliau tasyahud, beliau letakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Wa ja'ala haddal mirfaq al-ayman ala fakhidil yumna. Sikunya itu tidak melebihi paha. Siku Nabi SAW tidak melebihi paha, sehingga beliau kalau duduk tidak begini. Tsumma qabada tsnaini min asabihi wa halaqa halqatan. Kemudian beliau membuat lingkaran dua jarinya. Tsumma rafa'a isba'ahu. Lalu beliau mengangkat jarinya. Jadi gini. Ini yang digambarkan oleh Wa'il bin Hujr. Namun di situ tidak ada keterangan kapan. Nah, ketika nggak ada keterangan kapan, terus muncul ikhtilaf tadi. Ada yang mengatakan pokoknya setiap kali membaca illallah. Ada yang mengatakan setiap membaca la ilaha illallah ini mewakili kalimatut tauhid, atau membaca kata Allah, dan seterusnya. Wa ala kullin, intinya adalah karena di sini masih ranah perbedaan pendapat, sudah layak bagi kita untuk saling menghormati, sebab perbedaan ini jauh lebih tua dibandingkan kita. Wallahu alam.